Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca surah Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita selalu diberi kesehatan sama Allah dan juga digampangkan untuk mendapatkan ilmu. Dan juga kita doakan orang tua kita, semoga orang tua kita juga diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyatis salihah wa ala mana wa nabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya coba dilihat temannya ya. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian setiap hari itu hadir. Tidak ada yang sakit ya. Jaga kesehatan karena sekarang itu musimnya peralihan musim yaitu pancaroba. Selanjutnya untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya yaitu pertama menganalisis video ya, menganalisis video. Kalian nanti melihat video, setelah itu melihat PPT, tanya jawab, diskusi, serta kalian nanti menjelaskan tentang pengertian, hukum, dan waktu dan sunnah-sunnah dalam sholat idain. Itu tujuan pada pembelajaran hari ini. Setelah itu penugasan LKPD dan siswa melafalkan niat sholat idain. Melafalkan sholat idain, niat sholat idain. Namun sebelum pelajaran dimulai ya, mari kita mengingat lagi pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ingat. Siapa? Siapa yang ingat? Ayo. Siapa? Kamu. Apa? Pelajaran yang kemarin? Apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Coba jelaskan. Sholat tahajud dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Sholat tahajud dilakukan Di malam hari setelah bangun tidur. Siapa lagi yang masih ingat? Sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak terbatas. Tidak terbatas. Oh ya, terima kasih. Sholat tahajud paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat. Paling banyak? Tidak terhingga. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran di proyektor ini. Kalian lihat, kalian cermati ya, kalian fokus kepada video. Setelah kalian melihat video tersebut, coba hal-hal penting
Ya, yang ada di video tersebut kalian catat. Hal-hal yang penting yang ada di video kalian dicatat. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan secara singkat tentang sholat idain. Sholat idain itu yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnahnya orang Islam, 2 hari raya orang Islam, yaitu yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad dan pelaksanaannya yaitu mulai dari terbit matahari sampai sebelum waktu zuhur. Waktunya, tanggalnya kalau sholat Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah. Setelah kalian melihat video dan juga penjelasan Pak Guru, mungkin ada yang mau bertanya? Kenapa sebelum sholat Idul Fitri disunahkan makan meskipun sedikit? Kenapa sebelum sholat Idul Fitri disunahkan makan sedikit? Makan sedikit ya, disunahkan makan sedikit. Ayo, siapa yang ingin menjawab pertanyaannya teman kalian? Oh ya, ini Soir. Karena makan di pagi hari untuk menyadarkan orang kalau tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri dilarang berpuasa. Oh iya. Jadi kenapa disunahkan makan? Itu menunjukkan bahwasanya kalau pada hari itu adalah 1 Syawal dan tidak boleh berpuasa. Sekarang mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sunnah muakkad itu apa, Pak? Oh, sunnah muakkad itu apa? Ayo, sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad dan hampir tidak pernah ditinggalkan. Oh ya, terima kasih. Berarti sunnah muakkad itu sholat sunnah atau pekerjaan sunnah yang lain yang Nabi Muhammad hampir tidak pernah meninggalkan. Jadi Nabi Muhammad selalu tapi pernah Nabi Muhammad tidak mengerjakan, yaitu yang dinamakan sunnah muakkad. Coba Pak Guru mau tanya, siapa yang bisa menjawab pengertian dari sholat idain? Sholat idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari raya. 1. Hari raya Idul Fitri. 2. Hari raya Idul Adha. Oh ya, betul. Itu sholat pengertian dari sholat idain. Yang kedua yaitu apa hukumnya sholat sunnah idain? Apa hukumnya sholat idain? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang ingin menjawab? Coba Pak Guru tanya, apa hukumnya sholat idain? Siapa yang ingin menjawab? Oh ya, Umam. Ayo dijawab. Hukum sholat idain sunnah muakkad. Oh, sunnah muakkad. Selanjutnya yaitu kapan waktunya sholat idain? Siapa yang jawab? Oh ya. Waktunya sholat idain mulai terbit matahari sampai waktu sholat duhur. Waktunya yaitu mulai dari terbit matahari sampai masuk waktu duhur. Selanjutnya Pak Guru mau tanya, tempat
sholat idain? Oh, ini. Tempatnya di masjid, musola, lapangan, dan tanah lapang. Dan tanah lapang. Artinya di mana saja sholat idain itu bisa ditempati. Yang penting bukan tempat yang jelek. Tempat yang jelek itu di mana? Di tempat sampah, di WC. Itu yang tidak? Yang tidak boleh. Kalau yang bagus boleh. Tempat lapang di depan sekolah boleh. Itu ya. Selanjutnya pelaksanaan tanggal berapa? Pelaksanaan sholat idain selanjutnya coba sebutkan sunnah-sunnah ya di dalam pelaksanaan sholat idain. Ayo. Kaki. Mandi sunnah sebelum berangkat ke tempat sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Makan atau minum sebelum berangkat sholat id. Memakai wangi-wangian. Berangkat dan pulang dari sholat id melalui jalan berbeda. Mendengarkan khutbah Idul Fitri dengan khusyuk, mengumandangkan takbir dan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat id. Jadi sunnah sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha itu yang pertama mandi. Terus setelah mandi memakai pakaian yang paling bagus. Setelah memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian. Terus disunnahkan kalau berangkatnya di jalan yang berbeda. Setelah itu mendengarkan khotib membaca selanjutnya yaitu diskusi. Kalian membentuk kelompok, terus dari kelompok tersebut tentukan ketuanya. Nanti ketuanya mengambil nomor undian di sini. Di nomor undian ini yang di depan ini nanti ada tugas yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Setelah selesai baru nanti ketua kelompok menjelaskan ke depan. Ya, ketua kelompok menjelaskan ke depan. Ayo sekarang kalian membentuk kelompok. Dari perwakilan dari ketuanya kelompok, ayo mengambil nomor undian. Mengambil undian. Ya sudah. Sini. Nanti kalian tugas tersebut kalian diskusikan ya, diskusikan sama teman-temannya. Paham ya? Yang ini paham ya? Apa yang Pak Guru tugaskan kepada kalian ya, itu diskusikan. Selanjutnya, ini siapa yang menjadi ketua? Oh ya, Maulida yang menjadi ketua. Nanti kalian diskusikan dengan baik. Bagaimana sekiranya juga satu kelompok ini paham. Ya, bukan hanya kamu yang paham, tapi semuanya kelompok harus paham. Ini kelompok ini siapa ketuanya? Amel. Oh, Amel. Ya, Amel. Nanti Amel setelah selesai, Amel yang menjelaskan ke depan. Paham ya tugas dari Pak Guru? Nah, yang di sini siapa yang jadi ketuanya? Iya, Mas Sapi. Nanti diskusikan tugas Pak Guru itu ya dengan baik. Ayo sekarang dikerjakan tugasnya kalian. Pak Guru kasih waktu
10 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu sudah melewati 10 menit. Jadi kalian sekarang yaitu mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kalian dalam satu kelompoknya. Selanjutnya dari kelompok ketuanya untuk mempresentasikan atau menjelaskan ke depan. Selanjutnya mari kalian ketuanya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ayo siapa? Oh iya, ke depan. Pada saat setelah sholat Idul Adha disunahkan berkurban agar manusia bisa mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim, diperintahkan menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Bagus, ayo beri tepuk tangan kepada guru ini. Selanjutnya kelompok yang lain siapa? Kelompoknya Maulida, ketuanya Maulida ini yang akan mempresentasikan. Kenapa umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh agar umat Islam juga merasakan lapar dan haus seperti saudaranya yang miskin? Terima kasih, bagus. Ayo beri tepuk tangan dulu. Tadi disebutkan kan, kenapa kok puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh? Agar kita umat Islam bisa merasakan seperti orang orang miskin kan, lapar, haus kan. Nah itu hikmah juga dari puasa dalam puasa Ramadan selama satu bulan. Selanjutnya Pak Guru memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya dan yang lain kalau bisa dijawab. Ayo siapa yang ingin bertanya? Tanggal berapa sholat Idul Fitri dilaksanakan? Ini pertanyaan dari Bustomi. Tanggal berapa Idul Fitri dilaksanakan tanggal berapa? Ayo siapa yang ingin menjawab? Ila yang menjawab. Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Bagus. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya lagi? Tadi pertanyaannya. Tanggal berapa sholat Idul Adha dilaksanakan? Tanggal berapa sholat Idul Adha dilaksanakan? Siapa yang ingin menjawab? Ida. 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ayo tepuk tangan kepada teman-temannya yang sudah. Selanjutnya yaitu kita mempraktekkan niat sholat Idul Fitri dan niat sholat Idul Adha. Sebelum kalian mempraktekkan, coba dengarkan Pak Guru dulu. Sekarang niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Ayo bersama-sama. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sekarang sholat Idul Adha, niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah itu adalah niat sholat Idul Fitri dan niat sholat Idul Adha.
Sekarang siapa yang hafal niat sholat Idul Fitri? Yang nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan li idil fitri rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, bagus. Selanjutnya siapa yang hafal tentang sholat niat sholat Idul Adha? Usalli sunnatan lidil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagus. Kalian harus bisa ya. Apalagi kalian kelas 4. Kalian sudah beberapa kali melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Karena apa? Di sekolah kita kan sebelum sholat Idul Fitri pelaksanaan kita kan mempraktekkan di masjid. Nah, ini bulan yang akan datang akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Nanti dipraktekkan juga nanti sebelum sholat Idul Adha. Jadi pada waktu pelaksanaan kalian sudah sudah lancar. Kesimpulannya pada pelajaran pada siang hari ini yaitu tentang sholat Idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Hukumnya sunnah muakkad. Ada berapa rakaat? 2 rakaat. Kapan waktu pelaksanaannya Idul Fitri? 1 Syawal. Idul Adha 10 Dzulhijjah. Waktunya untuk pelaksanaan setelah terbit matahari sampai sebelum waktu zuhur. Pelaksanaannya di mana? Di masjid, di mushola, dan di lapangan atau tanah lapang. Tanah lapang seperti di depan ini, di depan. Sudah. Harapan Pak Guru, kalian mulai tadi sudah banyak mendapatkan ilmu tentang sholat Idain. Harapan Pak Guru, kalian selalu belajar di rumah. Karena apa? Orang belajar itu akan bertambah ilmu. Orang yang tidak belajar akan kurang ilmunya. Maka kalian harus belajar karena pembelajaran ilmu sholat Idain ini sangat penting buat kalian agar di dalam melaksanakan baik Idain, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kalian betul-betul khusyuk. Dan harapan Pak Guru juga di samping itu jangan lupa selalu berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan barokah. Sebelum pelajaran ini ditutup oleh Pak Guru, kita membaca Alhamdulillah sebagai ungkapan terima kasih kita, sebagai ungkapan bersyukur kita kepada Allah telah diberi kesehatan, bisa berkumpul di kelas, bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu. Itulah merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaris lalu pelan.